Ya, ini dari Tante Tampi. Iya, Kang. Ibu dulu sekolah nggak lulus. Kang sekarang anak-anak ibu empat sekolah lulus semua. Yang bungsu kuliah mau S1 Kang. Walaupun ibunya nggak lulus, tapi anaknya menjadikan anak yang sekarang pada kuliah semua. Itu contoh ibu yang baik, yang pintar. Jadi orang tua ke anak itu jangan sampai mengalami kekurangan seperti orang tuanya. Kan nggak ada seperti itu. Jadi orang tua itu ke anak itu pinginnya lebih pintar, lebih dewasa, lebih bisa juga, lebih kuat. Ya walaupun orang tuanya kehidupannya dulunya berat, tapi kan nggak pingin anaknya itu seperti orang tuanya dulu kan gitu. Ya kata Tante Tabe yang bungsu aja udah S1. Bayangin. Ibu yang sangat baik. Ibu yang sangat kuat. Sedangkan dia udah meninggal sang suami. Dia masih bisa untuk menyekolahkan. Karena hatinya baik, niatnya baik. Benar-benar mengurus keluarga. Jadi rezeki itu ditambah lagi, bukan dikurangi, ditambah terus karena tanggung jawabnya sangat benar-benar kuat. Ibu dulu umur 16 tahun udah nikah. Ibu belum punya KTP ya Kang. Iya Tante ya, 16 tahun udah bisa nikah. Itu dulu. Sekarang mah udah nggak bisa. 19 tahun pun juga pemerintah belum ngizinin. Ya mungkin nyesuaiin dengan adanya perjalanan kehidupan di anak seseorang. Apakah bisa untuk membawanya rumah tangga kan gitu. Jadi mungkin ada penilaian di situ. Jadi minimal umur 20 ke atas. Zaman sekarang kan begitu. Jadi kalau cuma umur 16, 20 ke bawah kan memang 20 juga kan yang pada kuliah sekarang. Itu indahnya zaman dulu. Kalau zaman sekarang dipaksa-paksain kan takutnya begitu. Takutnya dengan adanya era-era zaman sekarang kan begitu. Harus menggali dulu, mempelajari dulu kan tentang kehidupan berumah tangga mungkin seperti itu. Apalagi belum punya KTP kan udah bisa nikah. Ya memang nikah itu karena ada wali, karena ada saksi. Ya, itu memang kalau sekarang kan ditambah lagi itu. Memang dari dulu juga ada sih itu. Soal KTP urusan pemerintahan itu sangat komplit. Cuman zamannya beda. Semakin sini kan semakin canggih, semakin modern. Yang apapun juga dengan urusan kan pemerintah. Memang kita kan mengikuti apapun juga. Apalagi kita zaman sekarang belum punya KTP ya udah nggak diakui sama negara. Nggak mungkin sekarang mah udah sekian tahun juga udah dibikinin KTP. Itu mah dulu. Karena masa-masa masih dekat-dekat di zaman-zamannya mungkin ya tahulah. Masa-masa penjajahan seperti itu mungkin. Kalau kita mah lahir kemarin ini. Jadi nggak sejauh itu. Kang minta doanya biar anak ibu bisa lulus S1 Kang. Oh iya, karena hati ibu sang ibu sebagai orang tuanya pingin anak itu lebih pintar, lebih bisa mengikuti pelajaran, bisa mencapai sekolah setinggi-tingginya, bahwa anak ibu itu ingin pintar seperti orang lain. Jadi dia itu menyekolahkan, semoga S1 S2 nya sing pintar, sing bagus, sing lulus juga. Kita doain aja semuanya yang masih mengikuti juga, karena niat sang orang tua sangat benar-benar baik. Jadi anak punya juga pasti
dikasih jalan untuk kebaikan, kesehatan juga. Allah pasti tahu dengan niat seorang ayah. Ya, anak punnya juga mengikuti apa kata sang orang tua pasti. Semoga aja lulus, tante. Anak ibu lagi disekolahin, apalagi tante dengan adanya menjalankan kehidupan dengan sendirinya. Pasti Allah Maha tahu, Maha mengasihi. Apalagi tante sangat baik dengan yang lainnya juga, apalagi ke anak, ke cucunya juga lagi. Kita udah rezeki besar buat tante. Itu perjalanan tante jadi motivasi, jadi gambaran buat zaman-zaman sekarang. Tante aja itu nggak lulus sekolah, sekarang anak-anaknya juga jadi pada kuliah semua dengan sendirinya. Suaminya sudah tidak ada gitu. Pasti semua orang juga yang melihat cerita ini, mendengar atau melihat gambaran ini, obrolan ini, sepertinya saling mendoakan juga tante, karena udah ketahuan hati tante ke anaknya itu sangat benar-benar berusaha untuk membelanya kan. Kakak ibu dulu nikah sama suami ibu umur 16, ibunya umur 16 tahun, umur suami 30 tahun, setengahnya ya, hampir setengahnya, beda 1 tahun. 15 kan 30. Ini 16, cuman beda 1 tahun doang. Lebih muda ibu, tapi dengan hatinya yang benar-benar ikhlas, jadi kuat tante. (16 tahun perbedaannya 14 tahun. Jadi intinya, kalau yang namanya jodoh itu tidak memandang dari perbedaannya. Jodoh itu kalau sudah jorok katanya, berarti sebaliknya dari jorok nih. Jadi sangat nikmat, bagus. Yang belum pada mendapatkan pasangan gitu, jadi jangan terlalu, ini dari permasalahan umur ya, jangan terlalu dibanding-bandingkan dengan umur. Kita itu harus menikmati apa adanya. Perbedaan umur tidak ada tanda-tanda yang tidak bagus. Yang bagus itu saling mengisi kekurangannya, saling mengisi atau memanfaatkan kelebihannya. Jadi bukan untuk menilai banyak perbedaan, kebaikannya itu yang harus diikuti. Ya, jodoh namanya juga. Yang penting apa, kalau radi akad nikah sakinah mawadah warohmah. Ya minimal kita tahu lah mengucapkan hal seperti itu gitu, atau mendengarlah apakah itu artinya kan gitu. Ya minimal tahu dulu, minimal ya mendengar kan gitu. Oh iya begitu kan gitu. Badrun mah hanya cerita dan mendengar saja, kadang benar kadang enggak. Ini cuman sedikit ada cerita juga ya, sangat-sangat benar-benar mantap gitu. Jadi ya pingin ada sesuatu pengalaman dari yang lain, jadi sedikit gambaran-gambaran kan gitu. Oh iya begitu, oh iya begini kan gitu. Jadi semakin sadar saja ke sayanya juga. Ya Kang, memang jodoh ibu. Oh iya, iya jodoh masing-masing punya. Susah ditebak jodoh. Mau dicari kemanapun juga, sejauh manapun juga, kalau bukan jodoh tetap aja nggak bakalan kena. Tapi kadang-kadang diam-diam saja kok jodoh udah datang sendiri. Tapi udah niat hati benar-benar, sejauh manapun juga yang namanya jodoh pasti dapat. Jadi kayak apa ya, kemauan itu
hati susah ditebak sama orang lain. Soal hati kan di dalam ya. Kalau kita melihat luar, di luar kan kelihatan semua orang. Kalau hati di dalam susah dilihat semua orang. Yang bisanya itu paling ya yang tahu saja. Ya itu namanya jodoh. Ya gimana ini masalah masa-masa dulu. Tapi kan ibu sangat menikmati dengan adanya rumah tangga yang sangat baik sampai mendapatkan cucu. Ibu juga lusa besok kalau seandainya kan masih mau pasti ada juga jodohnya lagi. Yang penting mencari dulu, bertanya dulu, mungkin berdekatan dulu, atau cerita sejarah atau kehidupan perjalanan sang tante Tampi dari semenjak kecil sekolah sampai sekarang udah mempunyai cucu. Itu jodoh lah seperti itu. Mungkin banyak yang sama juga. Pasti tante dapat jodoh yang baru lagi. Karena katanya tante pengen dapat lagi. Mungkin yang merasakan di malam ini, yang sudah pernah mengalami, yang lagi proses, atau yang lagi lirik-lirik. Itu sebuah perjalanan kehidupan untuk mencari teman hidup. Tetap harus dicari, tetap harus ditanya dan berdoa juga. Ya, sangat indah kalau cerita-cerita. Jadi berpengalaman itu berbeda-beda. Sampai banyak yang mengorbankan nyawanya sendiri untuk mendapatkan sang jodoh. Bayangin. Iya, memandang seseorang itu karena ada dari hati juga. Tapi jangan diambil sebelahnya saja untuk mendapatkan sesuatu asal jodoh. Hati yang lurus, hati yang benar-benar. Jadi jangan mendapatkan, ya kalau sekarang bilangnya apa ya, hartanya saja. Ingat, semua orang pasti ke situ, semua orang. Tapi boleh gitu. Tapi kan tidak untuk selamanya juga itu makan dengan sendirinya. Minta doanya ya Kang, biar ibu bisa kuat menjalani nasib ibu. Sama-sama ibu. Saya juga ini memperkuatkan diri saya juga. Merasakan banyak rasa kekurangannya. Banyak melibatkan orang yang tidak atau berat merasa dekat dengan saya juga. Mohon sama-sama untuk saling mengerti, saling memaafkan dan saling mendoakan. Tante tinggal menikmati saja tante. Karena pengalaman tante sangat sungguh-sungguh benar, sangat benar-benar pengalaman yang sangat bagus dan waktu yang sangat lama. Tinggal menerima apa adanya saja dan nikmati saja dengan apa adanya. Apalagi tante udah semuanya ada. Sedangkan bisa juga untuk malam ini bisa curhat dengan laitnya batu, dengan menceritakan cerita yang sangat indah sekali, bisa motivasi kepada orang lain juga. Jadi kalau seandainya udah nasib, seandainya sudah jodoh, boleh dicari, boleh dibayangin. Tapi dengan harus sadar hati juga. Bahwa kita hanya banyak kemauan saja. Sedangkan yang menyatukan atau mempersatukan yang Maha Kuasa. Berjuang harus, berdoa harus. Kita harus menghargai teman sahabat kita, harus menghargai yang memang
suka kepada kita, yang menghargai ke kita juga. Seperti kita suka kepada atau cintanya kepada orang tua cintanya kepada anak, nggak jauh beda. Mendapatkan jodoh juga kan nggak jauh beda seperti itu. Pasti ibu juga kuat, pasti kuat, semoga kuat saja. Udah kuat ibu mah, udah benar-benar sangat ajib kalau di sini mau bahasan. Sangat bagus. Kita harus menerima doa dari orang lain sekata atau seucap pun juga. Apalagi dengan hati yang benar-benar ikhlas, yang ngasihnya, yang menerimanya benar-benar ikhlas juga. Maha Pencipta pasti sayang kepada umat. Apapun kemauannya pasti dikasih. Yang penting apapun yang telah terjadi, kalau masalah kebaikan kita terima. Kalau kita banyak kekurangannya dan banyak menjadi beban orang lain, semoga beban itu menjadikan gambaran buat saya juga. Beban itu menjadi kebaikan untuk orang yang merasa kebebaninya. Lebih baik, lebih indah. Karena niat yang baik pasti lebih baik lagi. Ya seperti dirasakan yang sudah-sudah juga, kita dekat dengan orang baik pasti bertemu dengan orang baik. Itulah Tante Tampi dengan hati benar-benar tulus, hati benar-benar baik untuk tujuan yang lebih baik, menjadikan ibu yang sangat baik juga, menggambarkan bahwa untuk sesuatu pengalaman rumah tangga yang sangat indah. Ya Kang, nggak apa-apa, emang itu perjalanan ibu Akang. Iya, itu motivasinya sangat bagus, ceritanya sangat bagus, pengalamannya sangat bagus. Itu menjadikan ibu yang kuat dan bisa membimbing anaknya yang benar-benar menjadikan dewasa, bisa menyekolahkan juga sampai kuliah. Ibu hanya sebagai petani aja bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah. Ya kalau lain dari petani kan lebih mantap lagi penghasilannya kan, masa nggak bisa seperti kayak ibu. Sedangkan ibu juga cuma sendiri, suaminya sudah tidak ada. Itu sangat baik ya, buat ibu yang kuat. Itu perjalanan Tante Tampi sampai sekarang, apalagi selalu mengikuti di acara live-nya Bantu. Coba kita semua bisa ngebayangin indahnya seorang orang tua seperti dia, kuat dan bisa mengurus anaknya tetap sambil berusaha bertani juga. Jadi perusahaan apapun juga dinikmati tetap hasilnya sama. Nggak tani, nggak pedagang, nggak pekerja atau nggak kantoran atau perusahaan. Itu semuanya udah mempunyai haknya masing-masing untuk pekerjaan yang ada. Yang penting mungkin dinikmati, disyukuri dengan apa adanya. Amin amin ya robbal alamin. Akang dari Tante Tampi sama-sama. Shollu ala Nabi Muhammad.